Tristan kenapa sih teleponnya nggak diangkat-angkat dari tadi? Ibu susah banget hubunginnya. Emang masih tidur jam gini? Mungkin dia lagi sibuk, Bu. Secara kan kemarin seharian dia nemenin kita berdua. Mungkin sekarang ada urusan yang harus diurus. Nih, emangnya Mimi kenapa mau ajak Tristan? Ya nggak apa-apa, Pi. Biar piknik kita itu makin seru aja, biar rame. Lagian ya, Tristan kan deket sama anak-anak kita kan. Apa jangan-jangan Mimi ngajakin Tristan karena Mimi pengen deketin Tristan sama Mel? Kalau itu rencana Mimi sih aku setuju. Biar Mel nggak gangguin Putri sama Pangeran terus. Oke, Pipi setuju. Telepon Tristan, Mi. Kalau nggak nanti Pipi yang telepon Tristan. Ajak aja. Iya, ini dari tadi juga Mimi udah coba teleponin lagi, Pi. Mimi coba lagi ya. Didi kenapa tiba-tiba jadi semangat ya pengen Tristan ikut juga? Ada apa sih sama mereka? Sumpah aneh banget. Apa bener ya? Dari kemarin ibu ngajakin Tristan pergi karena ibu mau jodohin dia sama Mel. Tapi kalau iya, kenapa kemarin yang diajak pergi malah gue, bukannya Mel? Terus sikap ibu ke Pangeran juga berubah. Bu, udah deh Bu, nggak usah teleponin Tristan terus. Mungkin dia lagi sibuk kali. Kesannya tuh ibu kayak neror dia, tahu nggak? Kalau dia lagi nggak sibuk, dia pasti angkat. Udah Bu, nggak usah diteleponin terus. Aku jadi nggak enak nanti sama dia. Iya, Put. Kamu tenang aja. Ya maksudnya ibu kan mau tanya baik-baik aja ke dia, siapa tahu dia bisa. Kalau dia memang nggak bisa, ada acara, dia sibuk, ya ibu kan juga nggak akan maksa, sayang. Tapi kalau dia nggak sibuk, dia bisa, ya kenapa enggak? Kan biar seru acaranya. Tuh, Pipi aja setuju, ya kan, Pi? Iya, seneng dong. Oke, nggak apa-apa. Sepertinya Tristan cocok juga sama Mel. Boleh juga calon pilihannya Mimi. Kenapa Didi ngeliatin gue sambil senyum-senyum gitu sih? Sebenarnya ada apa sih sama keluarga ini? Nggak normal banget. Gue seneng sih kalau bener ibu mau deketin Tristan sama Mel. Tapi kalau caranya kayak gini, bisa-bisa malah bikin gue sama batu-bata jadi salah paham. Tapi kalau emang ibu pengen jodohin Mel sama Tristan, kenapa ibu nggak kasih tahu gue soal rencana ini? Gue jadi curiga ibu punya rencana lain. Coba gue bisa dengar suara hati ibu. Gue pasti nggak akan bingung kayak sekarang. Aku harus cari waktu yang tepat untuk kasih tahu ke Putri dan Tristan soal rencanaku untuk menjodohkan mereka berdua. Tapi mungkin belum sekarang waktunya yang tepat. Aku nggak mau mereka kaget dan malah jadi saling menjauh. Aku mau rencanaku ini benar-benar berhasil. Kalau perlu mereka berdua sampai nikah. Tempat di mana kamu? Dad, ini kita mau barbekyuan di sini. Iya, Mimi nyuruh Dedi nih masuk alat barbekyuan. Ya kan kita kan mau nginep di sini 2 hari, Pak Bos. Hah? Nginep? Iya, makanya Mimi itu minta Jojo bawain tenda. Karena rencananya kita mau camping. Kita camping di sini semalam, kita nginep di sini ya. Jadi ingat ya, 2 hari ini tema kita back to nature, oke? 2 hari. Seru kan? 2 hari? Iya, 2 hari. Lama, dan lama banget. Lo tau nggak? Gue udah sejam nunggu di sini di tengah matahari yang terik ini, tau nggak?
Yang ngajak piknik siapa? Sekarang elu. Pertama, gue harus siap-siap dulu. Kedua, gue harus jemput cewek-cewek. Tadi Citra itu make up-nya lama banget, catok rambut dulu. Gue ajak sini tadi itu udah ngebut banget, gaspol remblong tau gak? Lagian lo Ran, ngajakin kita piknik pas Ata nggak ada. Ya nggak seru kan jadinya. Harusnya lo ngajakin piknik itu pas Ata udah balik dari luar kota. Biar gue nggak jadi obat nyamuk nih. Nggak jual obat nyamuk gue. Baby alien. Udah tinggal Atta bentar aja udah rewel banget. Dasar posesif. Sekarang gini guys, to the point aja. Usus goreng sama keluarga lagi piknik deket sini. Dan menurut informasi yang gue dapetin, daerahnya itu nggak jauh dari sini. Jadi, kita susulin dia. Karena gue harus 24 jam, 7 hari seminggu deket sama usus goreng. Ngatain gue posesif, nggak taunya situ lebih posesif dari gue. Cid. Ya beda lah baby alien. Gue tuh kayak gini karena satu, gue mau cari tahu kenapa sikap ibu berubah sama gue. Ya selain emang gue pingin pacaran sama usus goreng. Tapi kita harus cari tahu, kenapa tiba-tiba ibu tuh jadi antipati banget sama gue. Kesannya kayak ibu tuh mau ngejauhin gue sama Putri dan itu berasa banget loh. Tapi Ran, kalau lu nyusul ke sana, emangnya nggak makin kacau? Ntar lu bikin makin runyam loh. Betul. Kalau saran gue, lu pikirin lu baik-baik. Kalau nyusulin Putri ternyata adalah ide yang buruk dan malah bikin perkara, ini nggak usah deh. Bener juga sih kata lo. Gue berpikir, udah bulat keputusan gue. Kita susulin Putri. Iya. No debate. Ngeyel banget lo pangeran. Terus lo udah bilang ini sama Putri? Belum. Because it's a surprise. Jadi udah deh, nggak usah banyak cincong. Let's go. Kita susulin my future wife. Nih, Apa sih? Dad, seriusan aja. Kita bakal nginep tempat kayak tadi. Masa di tenda kayak gitu sih, Dad? Ya minimal staycation lah di hotel atau nggak glamping gitu. Masa kita nginep di tenda kayak anak pramuka gitu? Kamu kan denger apa kata Mimi, dia pengen camping di sini, ya udah ikutin aja lah, sekali juga nggak apa-apa. Didi bener-bener udah ketularan aneh kayak ibu. Tumben banget Didi mau diajak camping gini. Padahal seumur-umur gue belum pernah lihat Didi camping. Sumpah ya nyesel gue ikut kesini. Ibu bisa lihat kalau sekarang kamu lagi kesel sama ibu. Tapi suatu saat kamu akan tahu kalau ibu melakukan semua ini demi kebaikan kamu, sayang. Bu, Pangeran tuh ngelakuin kesalahan apa sih sama ibu? Kok sikap ibu jadi berubah aneh ke Pangeran? Ibu jangan bikin aku bingung dong, Bu. Ibu jawab. Pangeran ngelakuin apa yang bikin ibu kesel atau bikin ibu marah? Pangeran tuh nggak salah apa-apa, Put. Beneran, Bu. Tapi aku ngerasa ibu kayak mau jauhin aku dari Pangeran. Bu, kalau Pangeran bikin salah, ibu bilang aja ke Pangeran. Aku yakin kok, dia pasti akan perbaikin kesalahan dia itu. Bukan Pangeran yang udah bikin salah, Put. Tapi papanya. Dan kesalahan papanya itu sangat besar dan tak termaafkan. Ibu pasti jawab dalam hati deh. Bu, please dong ngomong. Kan ibu tahu aku nggak bisa dengar suara hati ibu. Ayo ibu ngomong. Put, kamu nggak usah mikir macem-macem, sayang. Kita kesini kan buat senang-senang. Pipi sama Mel mana ya? Kok nggak ada? Oh iya, tadi Mimi minta tolong Pipi untuk telepon Tristan. Apa Pipi cari sinyal kali ya? Di sini kan sinyalnya nggak bagus, Put. Sumpah demi apa? Ibu sampai minta bapak buat nelfonin Tristan. Udah kok kenapa nggak dapet sinyal sih? Susah jadi nelfon Tristan. Ya iyalah tempatnya aja kayak gini, Dad. Gimana mau dapet sinyal? Lama-lama aku berasa mau telepon Vanya, suruh dia kesini, tau nggak? Vanya? No. Kita lagi family time, nggak ada Vanya. Family time? Dad, Didi aja kan mau telepon Tristan kan? Berarti Didi mau nyuruh Tristan datang ke sini. Iya. Ya kalau misalnya Tristan boleh datang ke sini, berarti Vanya boleh dong. Ya tapi kan Tristan beda.
Siapa tahu Tristan bisa jadi bagian keluarga kita. Ya kan? Maksud Dedi apa sih bilang kayak gitu barusan? Gimana caranya coba Tristan bisa jadi family? Bisa aja sih kalau dia nikah sama Putri. Wait, apa mungkin Dedi sama ibu pengen jodohin Tristan sama Putri ya? Tapi kalau iya terus pangeran gimana dong? Bu, aku ke toilet dulu ya. Oh iya, Jo, Ya, Bu. tolong temenin Putri ke toilet ya. Oh, baik, Bu. Bu, nggak usah ditemenin, aku bisa sendiri kok. Om Jojo nggak apa-apa di sini aja, bantu-bantuin ibu. Put, ibu itu ngerasa ngerasa nggak tenang gitu kalau kamu pergi sendiri. Soalnya toiletnya kan jauh, itu deket kawasan pintu masuknya, deket hutan situ. Kalau kamu pergi sendiri ibu nggak nyaman, mendingan kan diantar Om Jojo. Jadi ibu bisa tenang. Bener, Non. Udah yuk, Om Jojo temenin. Baiklah. Mau kemana lo? Toilet. Ih, biasa aja kali, nggak usah ngegas. Bu, Ya? tadi aku lihat kayaknya Dedi berusaha banget nelfon Tristan. Itu ibu yang nyuruh ya? Iya, emang kenapa Mel? Iya nggak apa-apa sih, tapi aku merasa aneh aja. Kayaknya ibu pengen banget Tristan datang ke sini ya. Apa ada yang ibu rencanain?